Silakan Bapak Nyoman, Ketua PCDA Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, Om Swastiastu, salam berkat umat Allah yang kuasa. Kami dari organisasi PCDA Indonesia yang kebetulan sekarang ini tergabung dalam petani umum. Jadi kami hampir di seluruh Indonesia sudah nanam, Pak. Jadi ada yang menanam perorangan dari 5 sampai 500, tapi ada yang kita koordinir, Pak. Contoh yang perorangan yang sudah tanam di Lampung, di Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Sumatera Utara, Jawa seluruhnya, Bali, itu ada 25.000, Pak, yang perorangan. Yang kita koordinir sekarang ada di Jawa Timur, di Jombang ada 12.000 satu tempat, yang tempat lain ada 10.000, yang di Jogja ada 22.000, yang di Semarang ada 10.000 dan 5.000, yang di Jawa Barat ada di Jongolnya kerjasama sama Polri, sama ini semua kami juga kerjasama Polri, Pak. Ada 10.000 dan di luar itu ada juga 8.000, dan kami lagi siapkan tanah lain, Pak. Dan kami sekarang sedang membuat bibit sekitar 30.000, Pak. Nah, ini banyak kendalanya karena awalnya kami menanam UI adalah perintah dari pendiri dari organisasi kami, namanya Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mufti. Beliau merintahkan coba tanam UI. Nah, kami langsung belajar otodidak, Pak. Nggak kenal UI, Pak. Atas jasa Bapak Jenderal kami datang ke Singkawang, nginep, Pak, di sana, Pak. Nginep Singkawang, kami nginep di sana, di tempatnya transmigrasi, Pak, kami. Terus kami juga datang ke Bojonegoro, kami datang ke Ungaran, kami datang ke Palembang, terus ke kantong-kantongnya UI, Pak, ke Magetan. Nah, ternyata hampir semua daerah ada UI-nya, Pak, tapi beda namanya, Pak. Jadi yang paling banyak sebenarnya kalau dari nenek moyang kita teliti kenapa mereka bisa umur panjang, ternyata makannya UI, Pak. Jadi sangat luar biasa kandungannya. Jadi pernah kami konsentrasikan di Semarang, namanya Gunung Pati, Pak. Ada orang sakit diabetes, sakit keras, Pak. Dia diabetes basah, Pak. Dia operasi 3 tahun tidak sembuh-sembuh, Pak, lukanya, baunya busuk, Pak. Datang ke tempat kami kasih UI, Pak. Dalam 3 minggu sudah mulai kering, Pak. Berarti luar biasa itu, Pak. Terus yang kedua, Pak, ada orang sakit jantung masang ring, Pak. Ya, ini ada UI katanya bagus untuk perbaikan jaringan tubuh. Datang kita kasih, Pak. 2 hari dia ke dokter, nggak jadi pasang ring, Pak. Sangat banget. Dan itu antibiotikanya memang luar biasa, Pak. Jadi karena itu kami jadi semangat, Pak. Tapi otodidak, Pak. Nah, banyak sekali masalahnya, Pak. Kami perlu sampaikan barangkali para peneliti bisa lah mencari jalan keluar. Pertama, kami karena mulai belajar, Pak. Nanam tuh ribuan yang mati, Pak. Ribuan yang mati, Pak. Pertama penyakitnya dari kering, Pak. Mungkin dari jamur, Pak. Kering dia busuk terus. Kedua dari ulat, Pak. Ulatnya merongkoti daun-daun, Pak. Nah, hampir semua, Pak. Ya, yang bagus cuma di Gunung Kidul sama di Jombang, Pak. Banyak sekali yang mati, Pak. Tapi yang paling berat itu, Pak, gulmanya, Pak. Gulma itu kayak rebutan makanan. Nah, tapi kami membuat ini UI-nya itu, Pak, rata-rata paling cepat 2 minggu, Pak. Kalau seminggu udah bagus, Pak, 2 minggu, Pak. Nah, kami ingin dijanjikan sama teman-teman dari para profesor lah, bahwa nanti akan dibuatkan kultur jaringan. Nah, ini kami lagi menunggu, Pak, nih. Ada dari UGM, ada dari UPB, ada dari Banjarnegara, okay. Jadi semoga menunggu nih, Pak, karena memang ini sangat penting, Pak. Kalau UI ini, Pak, sangat sederhana kita buat secara tradisi, Pak. Kita potong-potong, kita anginkan, keringkan,
ternyata kalau dengan pasir, dengan sungai itu sangat luar biasa, cepat tumbuhnya, bisa 10 hari, bisa 1 minggu Pak. Nah, di Cengkawan juga kami ambil juga Pak, contohnya karena dari atas ini jasa dari Pak Jenderal Purnomo, kami pakai semua Pak. Jadi memang ini sangat diperlukan, karena bagaimanapun ya Pak, pendiri kami sekarang ini, cobalah kalian perhatikan bangsa kita, bagaimana kita udah lama merdeka, gimana supaya bangsa kita itu benar-benar merasa memiliki Indonesia, merasa menikmati Indonesia dan bisa mensyukuri Indonesia itulah. Jadi yang penting makan Pak. Nah, makan nih Pak bisa 2 hal bisa hilang sama sekali. Pertama kan bencana alam, kedua adalah perang Pak. Kalau bencana yang luar biasa Pak, makanan hilang Pak. Perang nuklir hilang Pak. Ternyata Pak, UI-nya ada bisa meredam radiasi nuklir. Nah ini Pak, penelitiannya gimana Pak nanti ini? Monggo Pak, pada penelitinya nanti. Iya. Jadi bisa meredam Pak ini UI ini Pak. Jadi banyak sekali kegunaannya. Monggo ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kata warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kami dari Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Terima kasih Pak Jenderal, pada kesempatan kali ini kami bisa bertemu dengan para ahli riset maupun peneliti, sehingga apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan ini juga barangkali karena kami ini awalnya juga apa yang tadi disampaikan, kondisi bangsa dan negara, sehingga petunjuk itu muncullah varietas yang namanya wungu. Wungu itu bangun supaya tidak tidur. Bangunlah bahwa potensi kita ini luar biasa yang telah diberikan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, termasuk mindset pemikiran yang selalu ini apa ya istilahnya itu, intinya bangun kepedulian, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bagaimana kalau kita ini tidur? Apakah kita enggak nanti tahu-tahu potensi yang ada hilang semua karena kita ini tidur itu. Kemudian dalam proses ini memang kami ini awam, sehingga awal waktu itu sudah kita musyawarahkan di lingkungan organisasi kita, dan itu memang jadi candaan, tertawaan, karena memang ini hal yang sama sekali seolah-olah tidak ada di dalam pemikiran pada masa atau abad sekarang ini. Maka muncullah varietas yang namanya wungu itu. Proses berjalan, dan seluruh Indonesia memang belum semuanya, ada beberapa provinsi yang memang belum bisa berjalan karena kondisi tanah, lahan yang memang itu perlu menjinakkan bagaimana ini caranya. Seperti misalnya di Batam kemarin itu juga mengalami kesulitan, sehingga proses ini terus berjalan. Dan bagaimana varietas wungu ini ada regulasi, ada stabilitas itu akhirnya terus berjalan, sehingga perlu ini ada kultur jaringan. Nah, nanti kultur jaringan akan dijelaskan oleh Pak Joko, yang kebetulan beliau kemarin sudah dengan kami musyawarah
dan sudah dilihat, harapannya itu standarisasi UI itu benar-benar ungu yang diharapkan, sehingga kualitas itu kualitas yang terukur itu. Nah, kapan terus berapa jangka waktu itu? Memang ini masih dalam proses, sehingga kemarin bisa diberikan satu gambaran durasi kurang lebih nggak nyampe 1 bulan, karena 2 minggu itu sudah bisa nyampe sekitar 20 sentian itu. Sehingga kalau itu nanti ditaruh di tergantung gelasnya. Kalau gelasnya itu 1 gelas itu 5, berarti kalau kita 1000 itu bisa 5000 dan seterusnya, sehingga kemarin bisa dihitung kalau 3 bulan barangkali bisa nyampe 20, 25, 30 ribu, dan standar UI Wungu itu nanti akan terjaga itu. Yang laboratoriumnya, tempatnya, lahannya nanti di Banjarnegara. Itu yang pembelian hulu jaringan. ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses untuk beras analog itu nanti juga akan dijelaskan, karena memang di dalam proses pembuatan beras analog itu harus melalui proses tepung, dan karena UI ini cairannya terlalu tinggi, nah ini perlu ada kolaborasi beberapa enzim dan lain sebagainya, sehingga itu nanti akan mendapat satu komposisi. Karena yang di Banjarnegara kayak apa itu kentang itu di dalam proses penyebarannya bukan dari hasil panen ini kemudian disebarkan, bukan, tapi itu kembali kepada kultur jaringan yang telah disediakan, sehingga stabilitas kentang yang ada di Banjarnegara yang sekarang memang terus berkembang itu terjaga. Nah, ini harapan kita, ya Bloko Sutonan piye carane akhirnya ketemu dengan Pak Joko dan beberapa ahli, kemudian nanti kita akan mengarah ke situ, Pak Jenderal. Yang untuk selanjutnya terkait juga program Polri, barangkali nanti ini karena ada beberapa penemuan baru dan perlu perlindungan, nanti apa bisa kita sampaikan di sini, karena memang itu banyak hal yang belum diketahui. Gak apa-apa. Temuan-temuan itu belum banyak Nanti kan diketahui. melalui polisi kan, polisi kan lagi riset itu loh. Kan apalagi dengan BRIN. Kita berdiri Ya. penelitian ini. Ya, gitu Pak Joko. Jadi jagung itu di beberapa tempat sudah sekitar ada 1 meteran lebih. Itu biasanya tongkol 1, 2, ini lebih dari itu, 3, 4. Oh, Ya, ya. Sama-sama polisi aman itu. ya. Makanya kemarin kami terus udah nanti dengan Pak Jenderal bagaimana ini, karena memang kebetulan kami juga dengan asosiasi juragan pupuk organik. Nanti kita buka di kabar itu kita praktekkan. Jadi kan gini, Mbak. Ya, sebentar nanti tak serahkan ke Pak Joko, okay? Sehingga ini pun nanti bisa kita masuk ke program MBG. Arahnya ke sana untuk mendukung, karena memang yang namanya padi ini digulirkannya program MBG di sana sini memang dibutuhkan, dan alternatif ini benar-benar memenuhi gizi yang menjadi harapan yang tadi telah disampaikan, beberapa keunggulan-keunggulan, termasuk belum hal-hal yang menyangkut masalah ngapunten metafisik ini. Ya, karena munculnya ini juga karena situasi dunia yang sekarang ini, yang kebetulan karena kkami organisasi kebangsaan, sehingga kami pun diperintahkan oleh beliau untuk memberikan masukan kepada Bapak Prabowo menyangkut tentang kebijakan geopolitik yang sekarang ini sedang terjadi, dan kami akan segera
mengirim surat rumusan dari PCTA bagaimana geopolitik yang sekarang ini harus kita dukung kebijakan oleh Bapak Prabowo. Ke arah mana harus dilakukan? Karena apa? Karena situasi sekarang ini sudah benar-benar bukan agak lagi ya, memang genting sekali di beberapa sehingga ada beberapa rumusan yang sudah kami buat yang itu tidak lebih dari apa yang pernah dilakukan oleh para leluhur kita pada masa-masa yang lalu. Sehingga contoh saja Cina itu memegang teguh adat para leluhur. Dimanapun Cina itu berada, dia akan selalu memegang teguh itu. Termasuk Iran yang kemarin dibombardir dari embargo sampai beberapa puluh tahun oleh Amerika, tetap jalan, dan karena keteguhan sistem struktur di dalam pemerintahan nampaknya itu menjadi ada persamaan dengan bangsa dan negara kita. Saya kira itu, dan nanti menyangkut masalah kelompok tani sudah beberapa yang sudah kami laporkan ke ya masih beberapa, nanti terus berjalan karena apa yang dulu pernah kami Pak Jenderal sampaikan ini terus berjalan tahapan-tahapan itu. Mudah-mudahan ini kerjasama yang sudah berjalan ini nanti bisa semakin cepat dan semakin rapi, karena di Polda terutama di Bali ini sudah terjadi, dan kita juga masih masalah bibit ini kan menjadi hal yang harus kita kerjakan terus. Saya kira itu dari kami persilahkan mungkin dari Pak Wahyu atau Pak Anton. Ini kebetulan beliau sebagai ketua bidang yang membidangi pemberdayaan ekonomi sosial di DPP PCTA. Kemudian sebelahnya itu Pak Antoni, ketua departemennya, dan yang paling ujung ini kebetulan dia ngajar dan sudah lama bergelut masalah pertanian, dan di belakangnya masih banyak lagi. Saya kira terima kasih atas kesempatannya. Monggo silakan untuk bisa diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Gembong dari UGM mempunyai suatu produk pupuk yang itu juga berbasis organik. Kita mengadakan kerjasama. Salah satu kerjasamanya adalah untuk membuat kultur jaringan, bergerak. Kemudian kebetulan kemarin ketemu Pak Joko ini di Banjarnegara itu ada suatu universitas Protek yang salah satu jurusannya adalah jurusan kultur jaringan. Kemudian karena kultur jaringan berapa 3 tahun yang lalu sudah vakum, itu berhenti 3 tahun. Tenaga ahlinya kemarin kami ketemu langsung, namanya Pak Dr. Bondan dari Banjarnegara, ketemu langsung. Beliau sudah meneliti tentang tepung ini. Yang terakhir tadi sampaikan oleh Pak Desmond bahwa ada yang namanya metafisik. Dr. Bondan ini ketika sudah mulai menginjak UI, ini ada sesuatu beliau mencari UI di mana-mana, nggak saya dapat. Tiba-tiba kami ketemu dengan kami, sudah membawa, ya ini saya tunggu. Langsung berdialog, kami langsung dibawa ke labnya, sampai di tempat ini, semuanya sudah siap, tenaganya sudah ada. Kebetulan Poltek yang ada di Banjarnegara itu dalam keadaan oleh Bapak. Jadi sekarang bangun. Nah di sana ternyata ini mau dimerger dengan Unsur karena tidak ada mahasiswanya. Kemudian setelah ada informasi UI Ungu ini, namanya Pak Bondan itu langsung bereaksi, sampai hari ini sudah mulai diteliti Pak. Dan targetnya nanti seperti apa, nanti Pak Joko akan menjelaskan lebih lanjut tentang kultur jaringan. Kemudian masalah pengorganisasian di daerah, mulai dari DPP, DPD, dan DPC, kami dengan Pak Anton ini yang selaku bidang pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan sudah menata Pak. Setiap DPC sudah ada kelompok tani PCTA Indonesia, sehingga nanti koneksi antara Polda daerah turun ke Polres itu kita sudah berada di daerah itu, sehingga nanti bersinergi antara Polda dan PCTA. Kemudian nanti seperti apa kerjasamanya
saat ini yang sudah terjadi di Provinsi Bali. Mungkin itu secara global apa yang saya sampaikan, bahwa apa yang disampaikan oleh beliau program ketahanan pangan ini sudah mulai berjalan dan sudah mulai mengerucut, apalagi diperkuat dengan para ahlinya, kan bisa semakin sinergi dan semakin kuat. Bahwa pesan guru kami adalah negara yang kuat adalah negara agraris. Agraris adalah pertanian berbasis uwi ungu. Dari uwi ungu ini muncul beberapa keanehan-keanehan. Bapak Lagang mungkin juga mengalami bahwa uwi ungu ini salah satu maknanya dari guru kami itu perlindungan, bangkitnya perlindungan. Sehingga dengan kalimat uwi ungu ini benar-benar merupakan kebangkitan perlindungan untuk bangsa dan negara ini. Basis utamanya adalah agraris. Mungkin itu Bapak. Untuk lebih teknisnya saya serahkan Pak Joko, dan nanti mungkin secara organisasi Pak Anton. Pak Joko dulu, Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jenderal Langit yang dihormati, dan semuanya saja para tokoh yang hadir di meja ini. Pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT telah memberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul bermusyawarah bersama-sama. Tadi apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Ismu selaku Sekjen PCTA sudah tepat, bahwa inti dari persoalan WIUM adalah ketersediaan bibit. Persediaan bibit yang memang dari waktu ke waktu semakin WIUM ini diviralkan, maka semakin banyak persoalan muncul adalah di mana saya bisa mendapatkan bibit, dan bibit itu pun tidak asal bibit. Artinya ketika bibit itu hanya sekedar bibit, takutnya nanti akan terjadi pemudaran genetik. Pigmen ungunya akan bisa hilang. Jadi betul Pak. Itu di dalam beberapa literasi dan jurnal ada ketika ditanam secara terus-menerus, artinya saya nanam, panen, kemudian diambil lagi, tanam lagi, panen, ambil lagi, tanam lagi, itu akan terjadi degradasi bibit. Sehingga ketika kami beserta Pak Antoni dan Bapak Wahyu ke Banjarnegara, ke tempat kami di Politeknik, itu memang dijelaskan kami insya Allah akan melakukan riset yang terbaik untuk bibit uwi ungu, dimulai dari akar, batang, daun, dan umbi, mana yang lebih baik sehingga dia bisa mempertahankan keunguannya, maka itu yang akan kita pakai. Karena sejatinya kultur jaringan ini kan sebenarnya memperbanyak tunas. Kalau tunas satu bisa kembangkan menjadi 2, ini biasa. Tapi bagaimana ketika tunas satu bisa dikembangkan menjadi 5 ataupun 10? Nah, akan menjadi 5 atau 10 itu memang dikasih di media gelas itu. Di media gelas itu. Satu gelas itu kan isinya 5 sampai 10. Sedikit dan banyaknya tunas yang kita butuhkan ini tergantung bagaimana tunas ini diperbanyak, dan wadahnya pun harus banyak. Di tempat kami masih keterbatasan Bapak, karena memang kampus Politeknik Banjarnegara ini sudah 2-3 tahun tidak membuka mata kuliah kultur jaringan. Akan tetapi secara akademisi keilmuan dan peralatan masih komplit. Kami kampus yang ada di kampung lah ya, di pojokan ibu kota Banjarnegara. Ketika beliau-beliau ini hadir ke sana, mereka senang sekali. Bisa siap, bisa kita lakukan, bisa kita manfaatkan. Karena memang di Banjarnegara ini yang terkenal dengan kentang dieng. Kentang dieng itu, kenapa kentang dieng sampai sekarang bagus dan baik?
Walaupun sekarang menghadapi persoalan harga, Pak. Kalau kualitas luar biasa tentang dia. Itu kan tata cara penanamannya itu tidak langsung dari mulai panen ambil beberapa, nanti tanam lagi, ambil lagi beberapa, tapi melalui proses kultur jaringan ini. Sehingga kualitas dari umbi kentang ini bisa maksimal. Nah, untuk uwi ungu ini harapan kami juga sama dengan seperti itu. Ketika ingin mendapatkan bibit yang baik, maka dibutuhkan indukan yang baik juga, sehingga kualitas dan kuantitas keunguannya ini tidak akan mudah. Ini nanti barangkali dari BRIN kami minta petunjuk selanjutnya terkait masalah itu. Pigmen violet ya, pigmen violetnya tidak hilang. Satu itu. Terus yang kedua terkait dengan perbanyakan tunas ataupun kultur jaringan ini, kami sudah menguasai dan bisa. Cuman masih kita butuh yang tadi disampaikan ini kekebalan terhadap virus. Nah, dari kekebalan terhadap virus ini kita membutuhkan di beberapa universitas besar, pilihannya mungkin IPB atau UGM atau mana. Nah, ini mau petunjuk barangkali nanti kalau memperbanyak tunas kita sudah siap. Cuma yang ketahanan terhadap penyakit baik dari virus maupun bakteri jamur, nah ini kita masih butuh sokongan dari universitas besar. Saya rasa kalau misalkan hubungannya antara universitas dengan universitas ini mereka punya kedekatan. Contoh misalkan di Politeknik Banjarnegara ini dalam waktu dekat kurang lebih 1 tahun ini akan ada merger dengan UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Mungkin nanti sebagai sebuah solusi. Nah, yang kedua terkait dengan teknologi beras analog yang tercipta, barangkali kami pun masih perlu banyak belajar. Walaupun di Banjarnegara ini sudah banyak beredar dan banyak terkenal terkait dengan pemanfaatan ketela sebagai mokaf, modifikasi cassava. Itu melalui proses namanya perendaman lewat enzim. Nah, setelah kemarin kami mendapatkan contoh bibit, ada sekitar 15 kilo, Pak. 15 kilo, tentu, mohon maaf, tadi kita agak berseberangan ya ketika Bapak tadi menyampaikan tidak boleh kena air, tidak boleh dan sebagainya. Akan tapi air itu kita kasih enzim, Bapak. Enzim khusus untuk bisa menghilangkan lendir. Setelah enzim itu hilang, baru masuk di oven kering. Jadi dibuat shipping, dilakukan perendaman. Kalau modifikasi cassava, mokaf, tepung mokaf, itu membutuhkan 3 hari untuk perendaman. Sehingga ketika diangkat itu sudah nggak air, tapi sudah kesel. Sehingga baru dilakukan pengeringan dalam beberapa prosentase sekitar 10-11% kadar airnya, nah, baru itu dibuat tepung. Memang benar kita juga agak ketika pengeringannya dengan matahari ditakutkan tadi akan menjadi hitam. Ini memang ada kekhawatiran juga. Barangkali nanti akan kita sampaikan beberapa mungkin akan kita lakukan dengan teknik matahari. Ada beberapa yang kita lakukan dengan pengeringan lewat oven. Sehingga mana yang lebih efektif, mana yang lebih cepat, itu yang akan kita pakai. Setelah itu ditepung. Nah, setelah ditepung, masuk beras. Bagaimana itu bisa menjadi beras? Itu pun, untuk berasnya sedang proses, Bapak. Sudah ada contohnya? Belum, masih proses. Sekarang masih dalam proses untuk dibuat. Ini baru perendaman, katakan baru kemarin saya dapat. Ini perendaman. Kan hampir sama Iya. ketela itu ya. Teknologinya hampir sama dengan mokaf. Mie itu juga. Iya. Sama dengan mie. Mie mokaf, kita ada produknya mie mokaf, sudah produksi. Itu pun tidak ada yang 100% pakai mokaf.
ada yang 50% dan ada yang hanya 10%. Ini tergantung bagaimana permintaan dan selera dari pemesan. Bisa kita buat 100%, bisa kita buat 50%, dan bisa cuma kita 10% dari kue ungu ini. Nah dari itu insya Allah dalam waktu dekat ketika sudah selesai, beras kue ungu akan kita berikan, akan kita samplingkan, dan akan kita masak bareng-bareng. Ayo bagaimana secara rasa supaya bisa menyehatkan anak bangsa, begitu barangkali. Gitu, Romo? Ya. Terkait dengan jagung, ini mohon maaf, kami melakukan perjalanan di beberapa tempat, memang kami menemukan ada beberapa profesor kaki lima. Profesor kan ada profesor yang masih bertugas, ada yang profesor yang sudah selesai. Ini kebetulan saya ketemu dengan beliau profesor yang terkecewakan ataupun apa, gitu kan. Ada juga karena sakit hati. Ini profesor yang satu bisa menemukan jagung yang sampai 10 tongkol gitu ya. Ini ceritanya unik, Bapak. Jadi dia bekerja di Jepang, barangkali profesor paham. Nanti inisialnya belum saya sebutkan. Beliau di Jepang, dia bekerja di satu perusahaan mengembangkan pertanian di Jepang. Sekarang umurnya sudah sepuh. Dia selalu kirim ke uang ke Indonesia untuk istrinya. Iya bulan dia kirim. Ketika sore waktu dia pulang ke Indonesia, ternyata istrinya menikah lagi. Ini kan sebelum luar biasa. Dia kecewa itu satu. Nah sekarang beliau sedang mengembangkan jagung juga, tapi untuk kebutuhan pribadi, Bapak. Di mana? Di Sukabumi. Di Sukabumi. Dia mengembangkan jagung tersebut, tapi untuk kebutuhan pribadi saja. Nah, ini butuh pendekatan persuasif untuk bisa beliau ini bisa bekerja sama dengan kita. Dan satu lagi, ada profesor juga di Jawa Timur, barangkali profesor juga paham. Ini beliau dulu zaman Presiden SBY ini pernah ditahan, Pak, gara-gara jagung, dan masuk penjara gara-gara jagung juga. Dia mengembangkan jagung lebih dari 3 tongkol. Ya, saya nggak tahu kasusnya apa, tapi memang dari persoalan jagung itu dia sampai di penjara karena ya mungkin kriminalisasi atau apa. Dari penjara kemarin saya ketemu dengan beliau. Ya di sini di Kediri, Bapak. Di Kediri. Beliau siap untuk bekerja sama dengan kita dengan cara saya minta suaka perlindungan. Nanti kita tanyakan sama polisi. Pokoknya itu, Pak, minta suaka, minta perlindungan, dia itu minta perlindungan. Saya bisa, baik dengan bagaimana bibit kita ciptakan, kita buat, maupun secara perlakuan nanti kita kasih contoh bagaimana memperlakukan jagung ini supaya bisa bermanfaat. Dan sekarang nanamnya sekitar ada 1 hektar, Bapak. Belum panen. Ini nanti kita kawal, nanti suatu saat saya akan ke sana lagi, saya akan bujuk beliau, mudah-mudahan mau, karena model-model orang seperti ini. Jadi tenaga ahlinya Polri. Saya tak ketemu dulu, Bapak. Nanti orang seperti ini modelnya kan Pak. Jadi Ini memang profesor beneran profesor, bukan profesor abal-abal, bukan profnya bukan pakai V provokator, bukan, tapi profnya pakai F gitu. Ya. Insya Allah nanti kalau beliau sudah mampu, dan akhirnya beliau mau bekerja sama dengan kita untuk peningkatan jagung ini, nah insya Allah kita akan komunikasikan lebih lanjut. Begitu barangkali, Bapak, apa yang dapat saya sampaikan sebagai bahan untuk kita musyawarah berikutnya tadi terkait dengan kuljar. Pada intinya kuljar adalah mempernya tunas. Kalau biasanya tumbuh tunas cuma 1, ini bisa tunas dari 1 bisa menjadi 5 sampai 10, sehingga bisa memperbanyak dan mempercepat, sehingga bisa juga untuk mempertahankan pigmen ungu dan kualitas bebas dari virus dan penyakit. Mudah-mudahan nanti dari apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan
kajian kita berikutnya dan action kita ke depan segera untuk bisa dilaksanakan secara masif. Demikian, sambung monggo Bapak Anton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmatullah yang maha kuasa. Terima kasih Pak Langgeng, terima kasih Bapak-bapak sekalian semuanya. Kami dari PCTA tadi langsung mengarah atau langsung menuju ke hilirisasi UIU yang diberikan beras Bapak. Tadi sudah disampaikan tadi Bapak-bapak tentang keunggulan dan kelebihan-kelebihan UIU dan tujuan kami kenapa harus UIU. UIU itu adalah memperbaiki pola hidup, gaya hidup, gizi anak bangsa. Gimana caranya? Mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA bisa mengkonsumsi beras UIU. Secara hilirisasi kami sudah sepakat PCTA Indonesia melalui atau lewat MBG Pak Langgeng. Satu-satunya cara bahwa semua warga Indonesia bisa menikmati beras UIU. Hanya lewat MBG Pak Langgeng. Tanpa lewat MBG kita tidak bisa. Dengan marketing apapun, dengan cara apapun akan lambat. Tapi dengan MBG setiap hari dikonsumsi Pak Langgeng. Cuman itu cara yang dari hilirisasi yang kami terjemahkan dari bahasa beliau. Yang kebetulan di departemen atau bidang kami Pak Langgeng. Jadi yang tadi disampaikan Bapak-bapak sudah benar semua. Kami terima kasih mendapat input, mendapat masukan. Tetapi secara bidang kami untuk menghilirisasi beras UIU ini, gimana caranya seluruh penduduk Indonesia menikmati, mulai dari anak kecil sampai orang tua, hanya melalui satu cara, yaitu dari MBG Pak. Sementara itu dulu Pak Langgeng yang bisa saya sampaikan. Bapak-bapak, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Langgeng yang saya hormati, dari yang saya hormati. Kami melanjutkan apa yang disampaikan tadi. Sebenarnya hal-hal ini berawal dari tadi disampaikan bahwa Sekjen atau Ketua Umum bahwa organisasi kita didirikan oleh Sambung Merakarsa, yang program yang dilakukan oleh PCTA ini berdasarkan dawuh munculnya dawuh tentang ketahanan pangan yang berbasis UIU ini disampaikan oleh beliau pada tanggal 15 Desember 2024. Kami dipanggil, kemudian diberikan instruksi untuk segera mengadakan ketahanan pangan berbasis UIU. Kemudian secara organisatoris bulan April 2025 organisasi kami mengadakan Rakernas. Di dalam Rakernas itu salah satunya membahas tentang program kerja tentang ketahanan pangan yang berbasis UIU ini. Program kerja yang kami sampaikan pada saat itu ada 3 tahapan. Program jangka pendek 1 tahun itu dalam rangka untuk mensosialisasi tentang UIU, pembibitan, penanaman, dan perawatan. Dan itu sudah berjalan. Kemudian yang kedua, mengorganisasi supaya setiap DPC atau DPD segera